Suara Sidoarjo. Sahabat, Ahmad Mudlor Ali, Bupati Sidoarjo, di Pendopo Delta Wibawa, Rabu 3 Maret 2021, secara resmi melantik 170 kepala desa Kades terpilih hasil Pilkades serentak 20 Desember 2020. Pelantikan Kades ini dibagi 3 tahap. Tahap pertama 58 Kades, kemudian tahap kedua dan ketiga masing-masing 57 Kades. Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo menyampaikan, ada 6 poin yang perlu dipahami dan dijalankan oleh kepala desa. Di antaranya, harus ada koordinasi antara Pemdes dan Pemkab dalam penanganan COVID-19, anggaran dana desa, percepatan pembangunan jalan desa, transparansi dana desa, BUM desa, dan koordinasi antara Pemdes, Muspika, hingga pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kepala desa terpilih. Satu, harus ada koordinasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Yang pertama terkait penanganan COVID-19. Ini penting karena begitu banyak anggaran sudah keluar di sini, sehingga terpenting koordinasi sehingga penanganannya efektif. Yang kedua, penyusunan RPJMdes maksimal 3 bulan setelah pelantikan. Harapan kami RPJMdes yang besok jenengan godok ini harus linear dan sesuai dengan RPJMD. RPJMD harus sesuai dengan RPJMD provinsi dan RPJMD provinsi sesuai dengan RPJMN. Sehingga harapan kami anggaran desa yang sudah terkucur, maka jenengan harus buat perencanaan yang matang. Perencanaan yang sesuai dengan RPJMD kabupaten. Ingat, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Sehingga kami harap RPJMdes yang besok jenengan buat harus sesuai. Yang ketiga, kami harap percepatan pembangunan jalan desa dan kabupaten. Kami, Mukhtar Subandi, menyadari betul bahwa sebenarnya ujung tombak pembangunan serta ekonomi mikro sebenarnya ada di desa. Oleh karena itu, kami ingin juga besok mungkin ada beberapa BK, termasuk BKK, yang memang dikhususkan untuk perbaikan jalan dan betonisasi jalan. Jadi kabupaten biar mengurusi jalan kabupaten, harapan kami ke depan jalan desa ini juga dibeton tapi pelaksananya adalah desa dengan swakelola dan lain-lain. Yang keempat, saya harapkan tata kelola keuangan desa harus lebih akuntabel dan transparan. Ada beberapa desa yang membuat kami tersanjung. Beberapa kabupaten juga membuat kita iri dan kita harus adopsi. Banyak sekali kemudian ada sejenis billboard atau sejenis baliho tentang transparansi dana. Ini dana desanya untuk apa saja, walaupun gelondongan, ini penting, harus dibuat semua. Kenapa? Ini bukti transparansi kita, walaupun masih gelondongan, tapi ini awal yang baik harus dimulai. Kabupaten juga sama. Nanti digital ada, secara manual juga tetap ada. Yang kelima, pengembangan BUMDes ini wajib digencarkan. Amanat Menteri Desa, ini memang Menteri Desa kebetulan juga dekat, artinya ini menjadi lokomotif utama pembangunan desa. Lokomotif utama pembangunan negara. Sehingga saya harapkan BUMDes ini harus disiapkan, digodok yang matang, direncanakan yang matang. Kami berdua, Mukhtar Subandi, pasti akan menyupport panjenengan sedanten. Jadi selama akuntabel, selama profesional, kami pasti akan mendukung. Yang terakhir, saya harapkan komunikasi antara bupati, antara camat, seluruh SKPD dan kemudian desa tidak hanya hari ini. Kami harapkan akan banyak ruang-ruangan informal, termasuk tadi sepedaan itu setiap 2 minggu sekali.
Kalau hanya Muhdorsan Subandi yang merubah Sidoarjo, 100% gagal. Harus bersama semua Forkopimda, semua SKPD, semua camat, semua lurah yang hari ini dilantik, visinya harus sama, frame-nya harus sama. Kita maju bersama demi Sidoarjo tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, acara pelantikan ini dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Forkopimda, Kepala OPD, dan pasangan Kades terpilih. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo.